Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Dalam video saya kali ini akan membahas mengenai teori konstruktivisme dan teori behaviorisme. Apa sih itu teori konstruktivisme dan behaviorisme? Yuk simak pembahasan selanjutnya. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasi dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Contoh dari teori konstruktivisme, yakni ketika akan memulai pembelajaran, guru memberikan clue atau sedikit gambaran dari apa yang akan mereka pelajari sebelum masuk ke materi. Misalnya dalam pembelajaran IPA SD, di sini mereka akan belajar mengenai herbivora. Nah, guru meminta siswa untuk menyebutkan ciri-ciri dari hewan herbivora. Nah, di sini akan tercipta atau timbullah spontanitas yang diberikan oleh siswa dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator, yakni memfasilitasi untuk siswa belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, setelah mereka mengetahui dari pengalamannya mereka, dari keaktifan mereka, guru mulai memberikan tugas. Nah, mereka akan belajar mandiri, di mana mereka memperoleh pengetahuan mereka dari apa yang mereka cari. Seperti itu. Nah, konstruktif ini berarti membina, memperbaiki, dan membangun. Jadi guru bertanggung jawab dalam sumber informasi dari siswanya. Jadi guru tidak serta-merta melepas begitu saja siswanya. Itu prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali keaktifan daripada murid itu sendiri. Kemudian murid aktif mengkonstruksi terus-menerus. Lalu guru sekedar memberikan saran dan situasi. Tokoh-tokoh dari teori konstruktivisme. Yang pertama, Vygotsky dengan teorinya socio-kultural theory. Yang kedua, J. Smith dengan teorinya the instruction theory. Lalu Jean Piaget dengan teorinya cognitive constructivism. Lalu Jeremy Bruner dengan teorinya discovery learning. Lalu Robert Keegan dengan teorinya theory of identity development. Teori behavioristik. Teori behavioristik
yaitu teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang di masa lampau. Teori ini menekankan bahwa perubahan tingkah laku seseorang ditunjukkan dari akibat interaksi antara stimulus dan respon. Lalu, apa sih ciri-ciri yang diberikan oleh teori behavioristik ini? Cirinya adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Contoh daripada implementasi teori behavioristik ini yaitu sebuah pendisiplinan kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Misalnya, mereka diberikan pengurangan poin pada nilai mereka ketika mereka tidak mengerjakan PR. Nah, di sini mereka akan belajar dari pengalaman yang mereka miliki di masa lampau, sehingga mereka akan melakukan perubahan tingkah laku. Seperti itu. Prinsip-prinsip teori behavioristik. Reinforcement and punishment. Primary and secondary reinforcement. Schedule of reinforcement. Contingency management. Stimulus control in open learning. Elimination of response. Setelah prinsip-prinsip teori behavioristik, lalu apalagi ya? Tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama adalah Thorndike. Yang kedua adalah Pavlov. Yang ketiga ada Skinner. Yang keempat ada Robert. Dan yang kelima ada Bandura. Salah satu contoh percobaan yang dilakukan oleh tokoh teori behavioristik yang dilakukan oleh Thorndike ini, yaitu Thorndike melakukan percobaan dengan seekor kucing. Nah, seekor kucing ini dimasukkan ke dalam kandang yang transparan. Kemudian di luar kandang tersebut terdapat makanan. Nah, ketika kucing tersebut melihat makanan, maka responnya adalah ingin mengambil makanan tersebut. Tetapi setelah diamati beberapa waktu, kucing tersebut tidak bisa mengambil makanan tersebut. Kemudian kucing tersebut melihat ada tombol di dalam kandang tersebut yang berfungsi untuk membuka kandang tersebut. Nah, hal ini dilakukan berulang kali sehingga kucing mendapatkan pengalaman dari apa yang sudah terjadi di masa lampau, sehingga kucing mengerti dan terbiasa dengan memencet tombol, maka dia akan bisa mengambil makanan. Jadi seperti itulah contoh dari teori behavioristik. Jadi, apa kesimpulan dari kedua teori tersebut? Dari teori konstruktivisme tadi, kita bisa mengetahui bahwa dalam teori konstruktivisme, siswa dituntut untuk belajar dari pengetahuannya sendiri tanpa adanya pemberian stimulus
dari sumber informasi. Jadi mereka mencari informasi dan menggali informasinya sendiri dari sumber-sumber belajar yang ada. Kemudian perbedaannya dengan teori dari behaviorisme sendiri, yaitu dalam teori behaviorisme menekankan di sini bahwa peserta didik ini atau yang belajar ini mereka diberikan stimulus secara terus-menerus agar mereka dapat memperoleh pengalaman atau tingkah laku. Jadi setelah mereka mendapatkan informasi atau stimulus yang diberikan, maka mereka baru akan merubah tingkah laku mereka. Sekian, terima kasih dari saya, Reza Arianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga